Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi menjelaskan terkait salah satu teknik dalam analisis data statistik ya. Jadi kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik korelasi Pearson. Oke. Sebelum dimulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe channel ini ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung saja membahas tentang korelasi Pearson. Oke ya, jadi Pearson itu sendiri merupakan nama belakang ya dari penemunya ya. Seorang ahli matematik ya, yaitu Carl Pearson ya. Jadi dia dilahirkan di tanggal 27 Maret tahun 1857 ya, di Islington, London, England ya. Jadi di England ya dia dilahirkan, dan dia meninggal di usia 79 tahun, yaitu pada tanggal 27 April tahun 1936 ya, di daerah Cold Harbor di England juga ya, seperti itu. Nah, Pearson ini dia lulusan dari King's College Cambridge dan juga University of Heidelberg. Kontribusi Carl Pearson ini ya di dalam analis data statistik yaitu dikenal ya pada tekniknya, yaitu Principal Component Analysis, Pearson Distribution, Pearson Chi-square Test, Pearson R ya. Sekarang videonya akan saya bahas ya dalam video kali ini. V coefficient dan juga the grammar of science gitu ya. Nah, si Pearson ini sendiri juga dia mendapatkan 2 penghargaan ya untuk di bidang keilmuannya, yaitu di tahun 1898 dan di tahun 1912. Oke, itu sekilas terkait dengan Carl Pearson, di mana nama belakangnya diabadikan dalam teknik korelasi Pearson ya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, jadi teknik korelasi itu sendiri ya, korelasi itu sendiri merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan. Nah, ini ya, hubungan, korelasi, correlation gitu ya. Hubungannya sifatnya timbal balik ya, reciprocal antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Gitu ya. Nah, kedua variabel tersebut ya harus memiliki hubungan fungsional atas dasar teori. Jadi harus punya landasan teori yang kuat. Ya, misalkan kita ingin menguji keeratan hubungan antara katakanlah promosi ya, promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan market share-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ada nggak landasan teorinya seperti itu? Jadi harus ada basis landasan teorinya yang kuat. Selain pada landasan teori, juga logikanya juga masuk di situ. Gitu ya, atas observasi yang kemudian dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, itu sekilas sebagai pendahuluan. Nah, korelasi Pearson ya disimbolkan dengan R ya, relationship. Ini digunakan untuk apa? Untuk menguji hubungan linier pada 2 variabel. Ya, ini saya koreksi ya, bukan pada minimal 2 variabel, tapi memang pada 2 variabel karena sifat korelasinya ini bivariat ya, antara 2 variabel. Dengan skala datanya adalah numerik ya, interval maupun rasio. Apa itu interval, apa itu rasio, teman-teman bisa temukan penjelasannya di video saya yang ada di channel ini ya. Jadi memang untuk mempelajari sebuah teknik itu kita harus utuh gitu ya, tidak bisa hanya sepenggal-sepenggal seperti itu ya. Nah, teknik ini juga memang memiliki asumsi ya, sebagai dia teknik parametrik, dia juga memiliki asumsi. Ya, asumsinya yang pertama, variabel yang kita hubungkan atau yang kita uji hubungannya ini memiliki data yang berdistribusi normal ya. Sebaran datanya harus normal. Bagaimana kalau sebaran datanya nggak normal? Ya, kita bisa beralih ke korelasi rank Spearman. Gimana cara melakukan analisis korelasi rank Spearman? Bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman ketahui di channel ini juga gitu ya. Dicari saja di playlist yang sudah saya buat gitu ya. Nah, hubungannya juga searah gitu ya, searah, dan dipilih secara acak. Jadi data harus dipilih secara acak atau random gitu ya. Nah,
variabel yang dihubungkan tadi skala pengukuran datanya memang harus metrik ya, interval maupun rasio ya, bisa interval bisa rasio gitu. Nah, untuk menghitung secara manual ya, dari koefisien korelasi Pearson, rumusnya ada dua pendekatan ya. Dua metode, yang pertama pendekatannya Pearson product moment, terus nanti yang kedua adalah Pearson least square. Ya, untuk rumus korelasi Pearson dengan pendekatan product moment ya. Jadi ini rumusnya adalah sigma dari xi kali yi. X dan y di sini mencerminkan nilai selisih ya. Teman-teman bisa lihat di bawah sini dengan xi ya. Ini x-nya kecil ya. Ini x ini teman-teman bisa perhatikan. Mungkin saya kasih shading di sini ya. Mudah-mudahan bisa masuk dalam recordingnya. Oke ya, perhatikan ya. Nah, ini x-nya saya berikan simbolnya itu x huruf kecil ya, lowercase dan juga italic. Jadi dia cetak miring untuk membedakan antara simbol X ini ya dengan yang X yang ini, X besar dan X tegak ini. Ya, X besar huruf kapital. Jadi maksudnya apa? Jadi X di sini adalah selisih dari nilai yang terdapat di variabel X ya pada setiap barisnya dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-rata dari variabel X-nya. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelas saya coba contohkan dalam soal ya. Seperti itu. Jadi di sini xi dikali yi ya, x-nya adalah nilai x nilai mentah dari setiap baris yang terdapat di kolom variabel x dikurangi dengan nilai rata-rata dari variabel x ya. Kemudian nanti dibagi akar dari ya, ini bisa sekaligus sebetulnya ya, akar dari sigma xi kuadrat dikali sigma y kuadrat. Seperti itu, atau mau dipecah seperti ini boleh, akar sigma xi kuadrat dikali akar sigma y kuadrat. Ya, ini kalau mau menggunakan rumus korelasi Pearson product moment. Caranya gimana atau contohnya seperti apa? Ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat. Ini datanya ya, ini raw score-nya nih. Ini raw score-nya ya. Ini saya beri tanda lagi ya. Ini raw score-nya nih ya. Ini bisa data apa saja ya. X dan Y ini raw score-nya. Ya, misalnya tadi lah ya, biaya promosinya misalnya gitu ya. Ini Y-nya misalnya apa tadi, market share-nya misalnya begitu ya. Atau capaian penjualannya misalnya seperti itu. Ini data raw score-nya misalnya 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Ini contoh aja ya untuk memudahkan saja, untuk contoh yang praktis gitu ya. Ini Y-nya juga seperti itu, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14. Ini datanya diketahui. Oke. Nah, kita akan menghitung X kecilnya ya. Ini X kecilnya di sini. Kita akan menghitung ini karena nanti masuk ya yang ini yang saya lingkari ini. Ya, ini dapat atau nilai ini dihasilkan dari mana? Nilai ini dihasilkan dari selisih ya. Selisih. Contoh ini ya. Ini kan baris pertama untuk X ini berapa? Untuk X adalah 1 kan? Ya, nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata dari X adalah 6,25 ya. Jadi 6,25 adalah rata-rata untuk nilai yang ada, untuk nilai variabel X ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya ya, dibagi jumlah banyaknya data hasilnya 6,25 seperti itu. Jadi dikurangi aja, 1 dikurangi 6,25 hasilnya ini min 5,25. Ini menjadi nilai XI yang kecil ya. Ini supaya rumus yang tadi ini ya. Nah ini ya, nilai XI yang kecil ini yang masih ada tanda merahnya ya. Kemudian berikutnya kita akan ngitung juga yang nilai YI-nya ya. Nilai YI adalah nilai selisih dari nilai raw score ya, nilai mentah dari variabel Y dikurangi nilai rata-ratanya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih tanda lagi ya untuk membantu teman-teman ya, nilai Y-nya kan ini nih. Ya, baris pertama kan nilainya 2. Ya, 2 ini dikurangi dengan nilai rata-rata dari Y. Ya, ini rata-ratanya adalah 7,75. Ya, teman-teman jumlahkan, ini 62 dibagi banyaknya data berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 62 dibagi 8 hasilnya 7,75. Jadi 2 dikurangi 7,75 ya. Hasilnya ini min 5,75. Ini adalah nilai XI yang kecil dengan nilai Y yang kecil sebagai nilai selisihnya. Oke, kalau kita lihat rumus ke sini ya. Ini kan ada sigma XI kali YI. Berarti ini kita kalikan di sini ya. Di sini
Ini saya tulisnya di kolom terakhir kebetulan ya. Nah ini ya, ini untuk yang atas tadi nih. Ini kita kalikan, dari mana ini? Ya ini, ya perkalian 2 ini. Ya, jadi min 5,25 dikali min 5,75 hasilnya ini. Ya, 30,1875. Gitu ya. Terus dikalikan di setiap barisnya, kemudian kita jumlahkan. Ini jumlahnya 111,5. Jumlah inilah yang kemudian kita persiapkan ya. Sesuai rumusnya. Ya di sini tadi rumusnya ini kan sigma xi kali yi. Kita sudah punya nilai sigma xi kali yi ya. Untuk lihat rumus berikutnya kita lihat di sini sebenarnya akarnya bisa sekalian ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Akar dari sigma xi kuadrat dikali akar sigma yi kuadrat. Ya jadi di sini nilai sekarang kita cari nilai xi kuadratnya ya. Jadi xi kuadrat di sini didapat dari mana? Dari sini ya. Ya dari, bentar saya kasih lagi. Ya dari sini ya, dari min 5,25 kuadrat ya, hasilnya ini 27. Jadi bukan dari yang ini, yang 1 kuadrat. Ingat ini adalah raw score-nya. Ini adalah nilai selisihnya ya. Seperti itu. Jadi kita ambil dari nilai selisihnya kita kuadratkan ya. Y kuadrat dari 33,0625 dari mana nih? Dari sini. Min 5,75 dikuadratkan hasilnya ini. Ini jumlahkan semua nih ya, dari mulai sini ke bawah kita jumlahin. Ya ini ketutup ya, mohon maaf ini ketutup. Ini juga sama dijumlahkan. Ya dijumlahkan sini. Ya, seperti itu. Kemudian hasilnya adalah ya kalau kita rumus ini sigma xi kuadrat dikali sigma y kuadrat, nanti ya akar dari sigma xi kuadrat dikali sigma y kuadrat. Jadi sigma xi kuadratnya adalah ini ya, 107,5. Sedangkan sigma y kuadratnya adalah ini, 117,5. Ya, seperti itu. Jadi ini dikalikan dulu baru diakarkan juga boleh ya. Tapi kalau diakarin dulu, masing-masing diakarkan baru dikalikan juga hasilnya sama. Jadi di sini hasilnya 0,99. Apa maknanya? Jadi untuk memaknai koefisien korelasi itu jadi koefisien korelasi itu kan berkisar dari 0 sampai 1 ya. Positif maupun negatif. Jadi min 1 0 plus 1 gitu, kurang lebih gitu lah ya. Jadi semakin mendekati 1, positif maupun negatif berarti semakin kuat. Kalau positif berarti hubungannya searah gitu ya, berbanding lurus. Kalau negatif berarti hubungannya berbanding terbalik gitu ya. Jadi semakin mendekati 1 semakin kuat, semakin mendekati 0 semakin lemah. Di sini kita bisa lihat berarti 0,99 mendekati 1 berarti ini korelasinya sangat kuat ya, karena korelasi 1 itu sempurna. Gitu ya. Di sini korelasinya sangat kuat. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau kita mau menggunakan yang least square, nah ini dihitung dari raw score-nya, dihitung dari nilai data mentahnya ya. Kalau tadi kan dari selisih, ini dari data mentahnya. Ya, memang rumusnya lebih panjang ya, tapi mengerjakannya tidak ya, bagi sebagian orang mengatakan ini lebih mudah. Tapi ini terserah lah ya, mana yang teman-teman anggap lebih mudah. Nah, contohnya lagi kita gunakan, kalau tadi yang menggunakan metode product moment kan kita cari selisihnya dulu ya, cari hitung rata-ratanya, baru cari selisihnya untuk setiap variabel x maupun variabel y. Kalau menggunakan least square itu langsung ya. Jadi x kuadrat di sini adalah betul-betul nilai pangkat 2 dari variabelnya. Jadi di sini kan nilai kita ini kan 1 ya. Jadi untuk x kuadratnya ya 1. Ya 2 kuadrat 4. Dan seterusnya lah ya. Kemudian kita kan kenapa dikuadratkan? Karena dalam rumusnya ada sigma xi kuadrat ya. Ini sigma xi kuadratnya ini. Pas 20. Oke, kita fokus dulu ke yang atas lah ya. Yang atas di sini ada sigma xi kali yi. Berarti sigma xi kali yi. Berarti xi 1 ya, kita kalikan yi. Ya, x di baris ke-1 kita kalikan dengan y baris ke-1. 1 kali 2, 2. Ya, 2 kali 4, ya 8 gitu kan. 4 kali 5, ya 20 gitu kan. Ya, kemudian ini karena notasinya sigma, ini kita harus jumlahkan. Jadi jumlahnya adalah 499 ya. Ini kan ya, ini n ya, n-nya 8 dikali sigma xi, jadi 8 dikali 499 ini kan ya, sigma xi.
Ya, dikurangi sigma XI, berarti ini sigma XI ini ya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semua ke sini ke bawah. Hasilnya 50. Ya, ini 50, sigma XI adalah 50, sigma YI berarti ini kita jumlahin. Ya, ini hasilnya 62 ya. Ya, jadi 8 kali 4 99 dikurangi 50 dikali 62. Oke, yang bawahnya gimana? Ini kan ya N ya. N adalah banyak data, 8 dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ya ini. Ya, kolom ini. Kita jumlahkan hasilnya 420. Ya, 420. Kemudian di sini sigma, ini beda ya. Kalau ini sigma XI dikuadratkan. Jadi jumlah yang XI tadi kan ini ya, 50. Ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Oke. Ya, dikali lagi akar. Ini akar juga sebetulnya bisa sekalian, tapi ya nggak apa-apa. N nya adalah 8 ya kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya ini ya kita jumlahkan hasilnya 598. Ya, 598 dikurangi sigma YI yang dikuadratkan. Jadi sigma YI-nya ini ya 62 kita kuadratin. Seperti itu ya. Hasilnya 0,99. Jadi mau menggunakan produk momen menggunakan least square pasti hasilnya sama. Seperti itu ya, itu kalau mau dihitung secara manual. Nah, sekarang kita praktek nih dengan menggunakan software ya. Kalau pakai software ya sangat cepat sekali gitu ya. Kalau itu manual tadi relatif kita perlu waktu yang jauh lebih lama gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan SPSS lah ya. Kita pakai SPSS di sini. Datanya masih kosong, saya ambil dulu datanya. Ya, contoh aja ya. Ini contohnya beda sama yang tadi sih. Datanya beda. Datanya yang berbeda ya, bukan contohnya berbeda, datanya yang berbeda. Saya kasih nama file saya itu Pearson ya, disimpan dalam format Excel. Oke, ini berarti diganti dulu ya. Excel. Ya, di open. Kita tunggu sebentar sampai dia terbaca gitu ya. Kita tunggu sejenak. Nah, ini ya. Karena memang datanya di baris pertamanya saya kasih keterangan X gitu ya. Ini ada 100 data ya. Kita langsung klik OK saja. Oke, ini datanya. Cek dulu sedikit di ininya. Measure the scale, oke. Gimana caranya? Gampang ya, tinggal analyze, kita pilih correlate, pilih bivariate ya. Pilih bivariate, ini variabel X dan Y-nya kita masukkan ke dalam kolom variables ya. Correlation coefficients-nya Pearson ya. Kalau sebaran datanya tidak memenuhi sebaran data normal, sebaran normal kita bisa gunakan yang Spearman sebetulnya ya. Kita belum cek nih ya, apa nanti kita cek aja deh. Ya, sekarang kita langsung aja ya, coba yang Pearson ya. Ya, datanya berbeda ya dengan yang tadi ya. Nah, ini nilai koefisien korelasinya 0,981 ya. Ada dua tanda bintang di sini, dua. Correlation is significant at the 0.01 level. Jadi signifikansinya tinggi ya. Jadi sangat signifikan lah seperti itu. Ya, oke ya. Ya korelasinya signifikan lah gitu ya. Cuman sangat kuat karena dia di level 0,01 ya, jauh lebih kecil dibandingkan 0,05 gitu ya. Bahkan lebih jauh lebih kecil dibandingkan 0,01 berarti tinggi sekali ya. Kalau 5% kan kalau 0,05 berarti kan 95%. Ini bisa 99%. Gitu ya. Nah, oke, kita juga bisa pakai grafik sebetulnya ya. Pakai grafik kita bisa pilih scatter ya. Kita bisa pilih scatter. Seperti ini kita bisa pilih scatter, kemudian Y sama X-nya ya. Seperti ini. Ini juga bisa sih kita lakukan. Gitu ya. Ini untuk melihat plotnya ya, plot dari data betulnya. Ya, nah ini kalau korelasinya erat, memang akan menunjukkan visualnya ini linear ya, garis lurus kan ya.
ya hampir sempurna gitu ya, hampir sempurna seperti itu. Kita juga bisa oh ya, sorry, cek dulu tadi ya, ini sebarannya normal apa enggak gitu ya. Kita pakai apa ya, 100 data ya, bisa pakai one sampel KSD ya. Kita coba nih ya, sebaran normal enggak gitu ya, cek. Nah ini ternyata dia sebarannya nggak normal sebetulnya. Nggak normal ya, jadi sebenarnya lebih disarankan pakai Rank Spearman ya, tapi koefisiennya nggak terlalu jauh sih ya. Kita coba ya, correlate bivariate, kita pilih Spearman juga sekarang, kita klik OK. Nah ya, kita lihat kalau pakai Rank Spearman dia 0,981 ya, sama malah ya. Tapi kalau dalam faktanya lebih sering korelasi Pearson lebih rendah koefisiennya, seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup lah ya untuk kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.